Halo, perkenalkan nama saya Yani Nurfadilah dengan NIM 232100077. Halo, perkenalkan saya Devin Pramestasari, NIM 23210164. Halo, perkenalkan saya Lola Tita Maharani, NIM 23210051. Perkenalkan, saya Celestia Agustin, NIM 23210021. Pengertian menurut Gartner, Internet of Things adalah jaringan fisik dari perangkat, kendaraan, bangunan, dan item lainnya yang dilengkapi dengan sensor dan perangkat lunak yang memungkinkan koneksi dan pertukaran data. Tujuannya adalah mengumpulkan dan menukar data. Sejarah tahun 1970 sampai 80-an, IoT mulai muncul. Ilmuwan termasuk Mark Weiser dari Xerox PLC membicarakan tentang computing yang tersebar dan computing yang tak terlihat, di mana komputer dan perangkat akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tahun 1990-an, IoT mulai diterapkan secara masif. Istilah Internet of Things pertama kali dikaitkan dengan Kevin Ashton pada tahun 1999. Ashton, seorang pejabat eksekutif di Procter dan Gamble, menggambarkan konsep penggunaan sensor dan RFID (Radio Frequency Identification) untuk memantau rantai pasokan dan inventaris. Tahun 2000-an, IoT mulai berkembang. Perkembangan teknologi sensor dan konektivitas semakin meningkat. Penelitian dan eksperimen IoT mulai terjadi di berbagai bidang, termasuk otomotif, kesehatan, dan pertanian. Namun, pada tahap ini, implementasi masih terbatas dan belum merata. Tahun 2010-an, kemauan perkembangan IoT. Kemajuan besar terjadi pada dekade ini. Penyebaran jaringan broadband, peningkatan daya komputasi, dan pengembangan teknologi sensor semakin memungkinkan implementasi skala besar IoT. Perusahaan besar dan startup mulai fokus pada pengembangan solusi IoT untuk berbagai aplikasi, hingga dilakukan standarisasi yang menjadi kunci untuk pertumbuhan IoT. Organisasi seperti Internet Engineering Task Force dan Institute of Electrical and Electronics Engineers berperan penting dalam mengembangkan standar dan protokol yang mendukung interoperabilitas antar perangkat IoT. Pertumbuhan penggunaan konsumen yang meningkat, IoT semakin merasuki kehidupan sehari-hari melalui perangkat pintar seperti lampu pintar, termostat, dan perangkat rumah tangga terhubung. Perusahaan besar teknologi menghadirkan platform dan ekosistem untuk mendukung pengembangan aplikasi dan perangkat IoT. Dari sejarah inilah terjadilah konsep Industri 4.0. Industri 4.0, konsep Industri 4.0 menandai integrasi IoT dalam lingkungan industri. Pabrik-pabrik cerdas menggunakan sensor, analisa data, dan konektivitas untuk meningkatkan efisiensi produk dan pemeliharaan peralatan. Konsep dasar Internet of Things atau IoT. Perangkat terhubung. IoT melibatkan perangkat-perangkat fisik yang terhubung ke internet. Ini bisa berupa sensor, aktuator, perangkat pintar, atau objek lain yang dilengkapi dengan teknologi untuk mengumpulkan dan berbagai data. Komunikasi. Perangkat IoT berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan internet. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan koordinasi tindakan tanpa intervensi manusia. Pengumpulan data. IoT mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya melalui sensor-sensor. Data ini dapat mencakup informasi tentang suhu, kelembapan, lokasi, atau kondisi lainnya tergantung pada jenis sensor yang digunakan. Pemrosesan data. Data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT diproses untuk mendapatkan informasi yang bermakna. Pemrosesan ini bisa dilakukan di perangkat itu sendiri atau di platform cloud, tergantung pada kompleksitasnya. Akses otomatis. Berdasarkan data yang diperoleh,
perangkat IoT dapat mengambil tindakan otomatis. Contohnya, penyesuaian suhu ruangan berdasarkan sensor termometer atau pemberian peringatan jika sensor mendeteksi situasi darurat. Cara kerja Internet of Things. Internet of Things IoT melibatkan berbagai perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet, memungkinkan pertukaran data dan koordinasi tindakan di antara mereka. Cara kerja IoT adalah sensor dan perangkat pengumpulan data. Perangkat IoT dilengkapi dengan sensor-sensor yang dapat mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya. Contoh sensor meliputi sensor suhu, kelembapan, gerak, atau sensor lainnya sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Konektivitas. Data yang dikumpulkan oleh sensor dikirimkan ke platform IoT melalui berbagai saluran konektivitas seperti jaringan Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, atau seluler 3G, 4G, atau 5G. Konektivitas ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dan dengan platform pengelolaan data. Pemrosesan data di edge atau cloud. Data yang diterima dari perangkat IoT dapat diproses di tempat edge computing atau di platform cloud tergantung pada kompleksitas analisis yang diperlukan. Edge computing melibatkan pemrosesan data di dekat tempat pengumpulan data perangkat IoT, sedangkan cloud computing memproses data di pusat data jarak jauh. Platform pengelolaan data. Data yang diterima diproses di platform pengelolaan data IoT. Ini dapat mencakup penyimpanan, analisis, dan pengelolaan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Kontrol dan tindakan otomatis. Berdasarkan analisis data, platform IoT dapat menghasilkan informasi atau memicu tindakan otomatis. Ini bisa berupa mengirimkan pemberitahuan ke pengguna, mengontrol perangkat lain, atau memicu respon otomatis lainnya. Antarmuka pengguna. Pengguna dapat memantau dan mengontrol perangkat IoT melalui antarmuka pengguna yang bisa berupa aplikasi seluler, dashboard web, atau antarmuka lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat, menerima laporan, dan mengontrolnya dari jarak jauh. Keamanan dan privasi. Aspek keamanan dan privasi sangat penting dalam IoT. Langkah-langkah seperti enkripsi data, autentikasi perangkat, dan kontrol akses diterapkan untuk melindungi informasi yang dikumpulkan dan ditransmisikan oleh perangkat IoT. Dengan cara ini, IoT menciptakan ekosistem di mana perangkat terhubung dapat bekerja bersama-sama untuk meningkatkan efisiensi, memahami lingkungan sekitarnya, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna. Contoh penerapan IoT. 1. Smart home, lampu, termostat, kamera keamanan, dan perangkat lain yang terhubung ke internet untuk meningkatkan keamanan dan efisien energi di rumah. 2. Kontrol jarak jauh. Pengguna dapat memantau dan mengontrol perangkat IoT dari jarak jauh melalui aplikasi atau platform web. Ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan. 3. Kesehatan pintar. Perangkat pelacakan kesehatan seperti gelang pintar atau sensor suhu yang dapat memberikan data langsung kepada pengguna atau dokter. 4. Kota pintar atau smart city. Penggunaan sensor untuk mengelola lalu lintas, memonitor kualitas udara, dan memberikan layanan kota yang lebih efisien. 5. Industri 4.0. Otomatisasi dan pemantauan dalam lingkungan pabrik menggunakan sensor dan sistem IoT untuk meningkatkan efisien dan produktivitas. 6. Pertanian pintar. Penggunaan sensor tanah, drone, dan perangkat lainnya untuk mengoptimalkan produksi pertanian dan memberikan informasi tentang tanah dan kondisi pertanian. 7. Transportasi pintar. Sistem transportasi yang terhubung seperti penggunaan sensor pada kendaraan atau infrastruktur jalan untuk meningkatkan keamanan dan mengelola lalu lintas. 8. Energi pintar. Pemantauan dan pengelolaan konsumsi energi melalui perangkat pintar untuk mengoptimalkan penggunaan dan mengurangi pemborosan energi. Konsep dasar dan contoh ini mencerminkan bagaimana IoT dapat diterapkan di berbagai bidang untuk meningkatkan efisien keamanan dan kenyamanan.
Dampak baik perkembangan IoT, efisiensi dan produktivitas. Implementasi IoT di berbagai sektor seperti manufaktur, pertanian, dan logistik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas dengan memantau dan mengelola perangkat dan proses secara otomatis. Kemudahan dan kenyamanan. Perangkat pintar di rumah, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Pengendalian perangkat dari jarak jauh, otomatis rumah, dan pengawasan kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi. Perkembangan IoT menciptakan peluang baru bagi perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan inovatif, menghasilkan lapangan kerja baru, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas hidup. Perkembangan IoT menciptakan peluang baru bagi perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan inovatif, menghasilkan lapangan kerja baru, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Dampak buruk perkembangan IoT, keamanan dan privasi. Salah satu keprihatinan utama adalah masalah keamanan dan privasi. Dengan semakin banyaknya perangkat terhubung, risiko kebocoran data pribadi atau serangan cyber dapat meningkat, membuka peluang bagi penyalahgunaan informasi. Ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi IoT meningkatkan risiko kerentanan terhadap gangguan sistem, kegagalan perangkat, atau serangan cyber yang dapat memiliki dampak besar pada berbagai sektor. Ketidaksetaraan akses. Ada keprihatinan bahwa perkembangan IoT dapat menciptakan ketidaksetaraan akses. Masyarakat yang memiliki akses terbatas ke teknologi atau sumber daya mungkin tertinggal dalam mengambil manfaat dari inovasi ini. Masalah interoperabilitas. Ketidakseragaman dalam standar dan protokol dapat menciptakan masalah interoperabilitas antar perangkat dan platform. Membatasi kemampuan perangkat IoT untuk bekerja bersama. Ketergantungan pada energi. Banyak perangkat IoT memerlukan daya untuk beroperasi dan ketergantungan pada energi dapat menjadi tantangan, terutama jika sumber daya energi terbatas atau jika perangkat yang menghasilkan dampak lingkungan yang signifikan. Pengangguran struktural. Implementasi otomatisasi melalui IoT di beberapa sektor dapat menyebabkan pengangguran struktural karena beberapa pekerjaan manusia digantikan oleh perangkat otomatis.